Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala Muhammadin liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini sedikitnya ada 3 kemuliaan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada umat manusia, terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Yaitu yang pertama, bulan Ramadan itu sendiri. Jadi bulannya saja sudah mulia. Rasulullah sebutkan sebagai syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Jadi bulannya saja sudah mulia. Artinya kalau kita memanfaatkan dengan baik kemuliaan pada bulan Ramadan ini, maka kita akan bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa diberikan di dunia dan akhirat. Ketika kita memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini bulan mulia, bulan yang penuh diberkahi, bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan yang Allah siapkan. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu rahmat dibuka lebar, dan pintu pengampunan juga Allah berikan dengan seluas-luasnya. Artinya bulan Ramadan itu sendiri sebagai satu bulan yang paling mulia, makanya disebut Sayyidus Syuhur. Jadi pemimpinnya bulan-bulan yang lain. Kemudian kemuliaan yang kedua di bulan Ramadan ini yaitu berupa ibadah saum. Allah syariatkan dan Allah wajibkan. Dan ibadah saum itu merupakan ibadah yang paling istimewa di antara ibadah-ibadah yang istimewa, sehingga Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, wasyamuli wa ana ajzi bihi, ya. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan ibnu Adam untuknya kecuali saum. Sesungguhnya saum itu untukku dan aku sendiri yang langsung akan berikan balasannya. Dan di situ kita dilatih untuk bersabar, dan pahala orang yang bersabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang yang bersabar itu tanpa perhitungan. Nah, kemuliaan yang ketiga di bulan Ramadan ini Allah turunkan, yaitu berupa Al-Qur'an. Tepatnya Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Dan para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran secara menyeluruh diturunkan sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar yang ada di antara malam-malam bulan Ramadan. Dari Lauh Mahfud kemudian Allah turunkan sekaligus ke langit dunia. Hanya saja dari langit dunia ini malaikat Jibril yang bertugas untuk menurunkannya secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun, disesuaikan dengan fase-fase perjalanan dakwah beliau dari sejak fase Makki sampai dengan fase Madani di Mekah maupun di Madinah. Nah, ini Al-Quran merupakan kemuliaan yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu sendiri sebagai malam yang Allah pilih menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan Al-Qur'an. Pada saat itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, malam yang penuh dengan keberkahan. Malam keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar, yang keberkahannya itu satu malam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Hanya saja kemuliaan-kemuliaan berupa bulan Ramadan, kemuliaan berupa ibadah saum di bulan Ramadan yang Allah wajibkan, kemudian kemuliaan berupa malam Lailatul Qadar itu terbatas. Ya hanya saat itu. Bulan Ramadan terbatas 1 bulan. Malam Lailatul Qadar terbatas hanya 1 malam. Itu pun dirahasiakan. Dan kemungkinan besar tidak semua orang, kebanyakan tidak mendapatkan kemuliaan itu. Ya hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan kemuliaan, mendapatkan kebaikan dan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Maka orang-orang terbaik zaman Rasulullah SAW, mereka selalu menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan beritikaf di masjid. Tidak hanya para laki-laki, bapak-bapak dan ibu-ibunya, termasuk istri-istri Rasulullah pun ketika 10 terakhir bulan Ramadan menghidupkannya dengan beritikaf di masjid. Tidak hanya milih di malam-malam yang ganjil saja untuk menghidupkan malam, mengejar Lailatul Qadar. Apalagi mengejar malam Lailatul Qadar hanya di malam 27 saja. Selain malam itu enggak menghidupkan malam untuk beribadah. Akan sulit untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar yang begitu mulia. Maka dulu mereka hidupkan setiap malam. Kalau kita pilih yang ganjil-ganjil saja, sementara di Indonesia ada 2 versi ya. Ada yang ganjil, yang sebelah versi yang genap. Yang benar yang mana? Bisa jadi yang benar yang kita, bisa jadi yang benar yang sebelah. Itu ijtihad. Maka kalau kita milih-milih yang ganjil, ternyata yang benar yang sebelah. Berarti kita kehilangan itu malam Lailatul Qadar. Kalau yang sebelah milih-milih yang ganjil juga, bisa jadi yang benar kita misalnya. Maka hidupkan. Dulu juga Rasulullah, para sahabat menghidupkan setiap malam, tidak hanya di malam-malam yang ganjil saja, untuk beribadah, memaksimalkan ibadah, memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh yang dihidupkan ya dengan melakukan sholat sunnah di malam hari, qiyamul lail, baca Al-Quran, zikir kepada Allah, termasuk bersedekah. Karena Nabi SAW ajwadan nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasul itu orang yang paling dermawan, dan kalau di bulan Ramadan semakin menjadi-jadi kedermawaannya, sampai-sampai wa kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Jadi lebih dermawan untuk melakukan kebaikan. Yang dimaksud khair di sini mengeluarkan hartanya, berinfak, bersedekah. Karena di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi, dan sesungguhnya manusia itu untuk mencintai kebaikan. Nah, kebaikan ini tafsirannya dalam surat Al-Adiyat itu al-mal, yaitu harta. Jadi dalam mencintai harta itulah syadid, sangat luar biasa manusia itu dalam mencintai hartanya. Nah, Rasulullah itu pada bulan Ramadan ketika ditemui malaikat Jibril, dan setiap malam malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, jadi mengajarkan kepadanya kembali Al-Quran, diulang-ulang lagi Al-Quran yang selama ini diturunkan secara bertahap, ngacak-ngacak. Di bulan Ramadan ditadarus lagi, dibaca lagi sampai dari awal sampai akhir, disetorkan kembali kepada malaikat Jibril sampai khatam. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah sebelum wafat di bulan Ramadan mengulangnya sampai 2 kali, dikhatamkan kepada malaikat Jibril yang menyimak. Ya mas, kalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi terbatas, yang tidak terbatas kemuliaannya itu Al-Qur'an. Kalau Ramadan terbatas 1 bulan, malam Lailatul Qadar 1 malam. Kemudian saum bulan Ramadan juga cuma 1 bulan. Tetapi Al-Quran walaupun diturunkannya di bulan Ramadan, tetapi kebaikannya, kemuliaannya dan keberkahannya sepanjang masa sampai dengan hari kiamat. Bahkan setelah masuk surga kelak akan dikatakan kepada sahibil Quran, yuqalu li sahibil Quran, iqra warattil kama turattiluha fid dunya. Bacalah, tartilkanlah sebagaimana engkau telah mentartilkannya dalam kehidupan dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah itu di sisi ayat terakhir yang kamu baca. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan dunia, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia. Bahkan orang yang membacanya masih terbata-terbata sekalipun, masih terbata-bata ya,
agak sulit, terbata-bata ya. Itu masih mendapatkan dua pahala ketika dia terus membaca dengan penuh kerinduan agar bisa membaca Al-Quran. Maka jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka hendaknya kita terus usahakan tetap istiqomah, karena kemuliaan Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan selesai, Al-Quran tetap akan memberikan keberkahan, tetap akan memberikan kemuliaannya kepada orang-orang yang terus berusaha dekat dengan Al-Quran, yang terus membaca dan mempelajari Al-Quran. Bahkan ada kemuliaan tersendiri tentang fadilah keutamaan baca Al-Quran yang lain di luar bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan, sekalipun bulan Ramadan telah selesai, tetap nanti kita terus bisa berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.